Hai, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua saya temui pada kesempatan ini dalam keadaan sehat dan kuat ya, dan semua teman-teman dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman, pada hari ini saya ingin bercerita kepada teman-teman tentang self healing. Nah, apa itu self healing? Ya, jadi self healing adalah suatu proses untuk menyembuhkan diri sendiri dari luka batin. Nah, teman-teman, mungkin tanpa teman-teman sadari, teman-teman menderita satu keadaan di mana teman-teman mengalami suatu penderitaan, mungkin pernah mengalami luka lama, ya luka batin yang sangat sulit untuk teman-teman atasi. Misalnya mungkin pernah kehilangan orang yang disayangi, entah itu suami, pacar, ataukah orang tuanya mungkin, dan itu membekas di dalam hati teman-teman, menimbulkan luka jiwa. Nah, kemudian mungkin juga teman-teman pernah bangkrut atau pernah mengalami satu musibah dalam bisnis yang membuat teman-teman menjadi luka batin. Kemudian mungkin teman-teman pernah dalam satu hubungan dengan suami, mungkin mengalami satu kesulitan atau mengalami sebuah siksaan, atau mungkin teman-teman pernah mengalami satu masalah-masalah yang tidak bisa teman-teman atasi, dan itu lama-kelamaan teman-teman pendam sendiri, dan itu pada akhirnya membuat teman-teman mengalami luka jiwa. Nah, teman-teman, itu sangat tidak bagus sekali. Kenapa saya tidak katakan tidak bagus sekali? Karena itu akan menimbulkan sebuah penyakit baru yang bernama penyakit psikosomatis. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah dari luka batin yang teman-teman biarkan berlarut-larut di dalam diri sendiri teman-teman, tanpa teman-teman melakukan sesuatu yang bisa mengatasi luka batin itu. Dan akhirnya dia meledak dan menimbulkan satu penyakit, yaitu penyakit fisik. Padahal sebenarnya sumbernya adalah di dalam pikiran teman-teman atau ketidakmampuan teman-teman untuk mengatasi luka jiwa teman-teman. Nah, berikut saya akan ceritakan sedikit kenapa saya menceritakan ini kepada teman-teman semua, karena saya pun pernah mengalami luka yang sama, ya, luka jiwa. Nah, tapi saya tidak akan bercerita luka jiwa apa yang saya alami, cuman pada akhirnya saya bisa sembuh dari luka jiwa ini karena saya melakukan sebuah self healing. Jadi waktu itu saya bertemu dengan seseorang yang pada akhirnya mengajarkan saya untuk melakukan self healing. Nah, jadi pengalaman saya ini saya akan ceritakan kepada teman-teman semua. Siapa tahu teman-teman yang punya masalah sesuatu luka jiwa, teman-teman bisa mengatasi dengan tips-tips yang akan saya coba paparkan berikut ini ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman lakukan apabila mengalami luka jiwa yang gangguannya itu bisa macam-macam, bisa sulit tidur ya, atau insomnia, kemudian bisa kena gastritis atau sakit mah ya, bisa kena darah tinggi, jantung dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus lihat lagi apa penyebab dari penyakit yang muncul itu. Maaf, agak serak dikit. Yang pertama yang teman-teman lakukan adalah untuk membuka sebuah buku ya, buku catatan. Jadi sangat baik sekali apabila teman-teman memiliki sebuah buku diary, dan di dalam buku tersebut teman-teman mencoret-coret. Maksudnya menulis apapun yang ada di dalam hati teman-teman. Jadi apa yang ada dalam pikiran, dalam hati teman-teman, tulis. Tidak usah isi tanda baca, tidak usah isi koma, titik, tanya-tanya dan segala macam. Tidak usah, tulis aja. Mau tulisannya jelek, mau tulisannya bagus, tidak usah bikin tulisan yang bagus. Coret, tulis apa yang ada di dalam hati, tulis secepat yang teman-teman bisa tulis. Itu cara yang pertama. Karena saya pun sudah melakukan ini, jadi saya biasanya nulis itu malam-malam ya. Malam saya biasanya tulis semua kemarahan, kekesalan, kecewa dan segala macam itu saya tulis malamnya. Dan ini benar-benar menyembuhkan teman-teman. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, me time. Nah, mungkin karena kesibukan, karena segala macam teman-teman melupakan yang namanya me time.
Jadi terlalu sibuk mengurusi orang lain, terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan keluarga, dengan segala macam tetek bengeknya bla 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 bla, dan itu teman-teman melupakan diri teman-teman sendiri. Saya sudah pernah mengalami itu. Tapi akhirnya saya sadar, dan akhirnya sekarang saya lebih fokus untuk mencintai diri saya sendiri. Bukan berarti tidak peduli dengan orang lain, bukan ya, dari dalam tanda kutip kita juga harus memberikan perhatian pada diri kita sendiri, yaitu dengan melakukan me time. Nah, me time yang saya lakukan adalah saya melakukan hal-hal yang saya sukai. Nah, sebagai salah satu contoh ya, saya suka sekali pergi ke gunung. Saya suka ada di tempat-tempat yang ada airnya, ada suara air, kemudian tempatnya hening. Kemudian saya suka membaca buku, saya suka bergerak, maksudnya itu kayak menari, kayak senam. Nah, mungkin teman-teman sering melihat saya senam. Itu adalah salah satu saya melakukan self healing, teman-teman. Ya, dan terbukti setelah saya melakukan senam ini dari tahun 2014 ya, udah hampir 6 tahun, saya sudah hampir bisa memunahkan penyakit psikosomatis yang menghinggapi saya di tahun-tahun sebelumnya. Itu. Oke, kemudian yang ketiga yaitu berdialog dengan diri sendiri, bercakap-cakap dengan diri sendiri. Nah, jadi teman-teman mesti jujur dengan diri sendiri. Jadi kalau boleh saya sarankan sekarang berhenti untuk melihat ke dunia luar, ya, berhenti untuk mencari ke dunia luar, tapi lebih baik mencari ke dalam diri. Salah satunya ya dengan berdialog dengan diri sendiri, jujur apa yang ada dalam pikiran teman-teman, apa yang ada dalam hati teman-teman, kemarahan, kebencian, semua jujur dengan diri sendiri. Itu yang terpenting, dan itu akan membuat teman-teman merasa lebih mencintai dirinya sendiri pada akhirnya. Oke. Nah, kemudian yang keempat, berdamai dengan diri sendiri. Loh, gimana caranya berdamai dengan diri sendiri? Nah, seringkali ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita akan menjadi berontak, marah. Kenapa ini saya? Kenapa harus saya? Mengapa mesti saya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering terjadi kan? Lah, teman-teman, boro-boro teman-teman menyalahkan diri sendiri, menyesali diri sendiri, dan berbuat yang lain bla 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 dan sebagainya, itu akan lebih menyakiti diri kita sendiri. Tapi lebih baik teman-teman mengambil sebuah pola di mana teman-teman mulai berbaikan atau teman-teman mulai berdamai dengan keadaan. Jadi melihat semua itu sebagai sebuah cobaan, ambil hikmah positifnya, pelajari, kemudian lakukan yang lebih baik lagi di hari berikutnya, gitu. Nah, kemudian mindfulness itu artinya adalah berpikir dengan kesadaran yang penuh. Nah, teman-teman, kalau dalam hal ini saya suka pergi ke tempat yang agak hening, agak sepi, jauh dari hiruk pikuk. Kemudian di sana saya akan bermeditasi sedikit, ya, bermeditasi sebentar, memusatkan seluruh pikiran, perasaan saya dalam sebuah meditasi. Itu yang saya lakukan, dan beneran teman-teman, itu menjadi pikiran kita menjadi lebih hening dan lebih fresh. Dan itu meditasi itu bisa meningkatkan kadar hormon endorfin, progesteron, dopamin, dan hormon serotonin. Itu adalah 4 hormon penyembuh kita, teman-teman, ya. Tuh. Nah, kemudian teman-teman, jadi apalagi nih yang harus kita lakukan, ya? Jadikan penyesalan-penyesalan yang teman-teman lakukan, masalah-masalah yang teman-teman hadapi, itu jadikan sebagai penguat, ya. Jadi lihat dari sisi-sisi positifnya. Misalnya nih, teman-teman menghadapi sebuah kebangkrutan. Nah, pelajari, ambil hikmahnya, jangan diulangi lagi, jangan disesali, cukup nyeselnya sampai di situ doang. Cepat-cepat teman-teman alihkan, lupakan. Tetapi teman-teman ambil hikmahnya dan pelajari untuk memperbaiki di hari berikutnya, gitu. Nah, kemudian tempatkan masa lalu pada tempatnya, teman-teman. Saat ini kita sedang berada di saat ini. Toh kalau teman-teman
masih juga memikirkan masa lalu yang jelek itu, toh masa lalu tidak akan berubah kan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana merubah masa lalu itu menjadi masa depan yang lebih baik. Setuju ya? Nah, untuk itu teman-teman, mari kita lupakan masa lalu, pelajari, kemudian ambil hikmahnya, dan mulai menata diri untuk yang akan datang. Begitu. Setuju? Oke. Nah, teman-teman, jadi itu tips-tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Kenapa saya yang mungkin teman-teman lihat ceria, teman-teman lihat selalu gembira, happy. Ya, karena saya sudah berhasil melakukan healing terhadap diri saya sendiri. Dan hal ini saya ingin bagikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman juga bisa keluar dari masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Oke, salam sehat, bugar, dan produktif.